Dana alokasi khusus, konsep dasar, fungsi, dan tujuan DAK. Apa itu DAK? DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah yang sesuai dengan prioritas nasional. Adapun tujuan DAK yang diberikan oleh pemberi DAK antara lain: yang pertama, untuk mencapai tujuan nasional tertentu, namun fungsi dan kewenangannya tetap diserahkan kepada daerah otonom yang bersangkutan. Yang kedua, untuk mempengaruhi pola belanja daerah penerima. Dan yang ketiga, untuk mengakomodasi spillover benefit atau penyediaan pelayanan publik oleh daerah tertentu tetapi dimanfaatkan oleh penduduk daerah lain atau daerah tetangga. Dari sisi jumlah dana khusus yang diberikan ke daerah, DAK dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama itu Closed Ended Grant atau jumlah yang akan ditransfer ke daerah telah ditetapkan dari awal dan realisasinya sama dengan pagu anggaran. Dan yang kedua itu Open Ended Grant atau jumlah akhir dari grant ditentukan oleh realisasi belanja daerah, dan biasanya jenis bantuan ini dirancang sangat menantang untuk dapat direalisasikan oleh daerah. Dari uraian tadi, yang manakah yang dipakai oleh Indonesia? DAK yang diterapkan di Indonesia sejauh ini termasuk kondisional, closed ended, dan binding constraint matching grant, yang artinya DAK di Indonesia merupakan transfer bersyarat dengan tujuan khusus yang besaran dananya telah ditetapkan sejak semula. Tujuan DAK menurut Undang-Undang Nomor 32 dan 33 Tahun 2004 adalah untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang dana perimbangan yang membatasi DAK hanya untuk kegiatan yang bersifat fisik. Hal ini diperkuat dengan adanya pasal 60 ayat 3 yang berbunyi, DAK tidak dapat digunakan untuk mendanai administrasi kegiatan, penyiapan kegiatan fisik, penelitian dan pelatihan, serta perjalanan dinas. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa dana alokasi khusus ini tidak dapat dipergunakan untuk kegiatan yang bersifat non-fisik. Baiklah, sekarang kita akan membahas tentang kriteria dana alokasi khusus. Sebelum itu, kita harus mengetahui apa saja sih jenis-jenis bantuan dari dana alokasi tersebut. Berikut kita bahas tentang jenis-jenis DAK. Yang pertama itu adalah DAK pendidikan. Diarahkan untuk menunjang pelaksanaan program wajib belajar yang diperuntukkan bagi SD baik negeri maupun swasta. Diprioritaskan pada daerah tertinggal, daerah terpencil, daerah perbatasan, daerah rawan bencana, dan daerah pesisir dan pulau-pulau kecil. Yang kedua itu adalah DAK kesehatan. Diarahkan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan terutama dalam rangka mempercepat penurunan angka kematian ibu dan angka kematian bayi, meningkatkan pelayanan kesehatan bagi keluarga miskin serta keluarga di daerah terpencil, tertinggal, perbatasan, dan kepulauan melalui peningkatan jangkauan dan kualitas pelayanan kesehatan, khususnya untuk pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya termasuk Poskesdes dan rumah sakit provinsi, kabupaten, kota untuk pelayanan kesehatan rujukan serta penyediaan sarana dan prasarana penunjang pelayanan kesehatan kabupaten dan kota. Yang ketiga itu adalah DAK keluarga berencana. Diarahkan untuk meningkatkan daya jangkau dan kualitas pelayanan tenaga lini lapangan program KB, sarana dan prasarana pelayanan komunikasi, informasi, edukasi program KB, sarana dan prasarana pelayanan di klinik KB, dan sarana pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak dalam rangka menurunkan angka kelahiran dan laju pertumbuhan penduduk serta meningkatkan kesejahteraan dan ketahanan keluarga. Yang keempat itu adalah DAK infrastruktur jalan dan jembatan. Diarahkan untuk mempertahankan dan meningkatkan tingkat pelayanan prasarana jalan provinsi, kabupaten, dan kota dalam rangka memperlancar distribusi penumpang, arang, dan jasa, serta hasil produksi yang diprioritaskan untuk mendukung sektor pertanian, industri, dan pariwisata sehingga dapat memperlancar pertumbuhan ekonomi regional. Yang kelima itu adalah DAK infrastruktur irigasi. Diarahkan untuk mempertahankan dan meningkatkan tingkat pelayanan prasarana sistem irigasi termasuk jaringan reklamasi rawa dan jaringan irigasi desa yang menjadi urusan kabupaten dan kota dan provinsi khususnya di daerah lumbung pangan nasional dan daerah tertinggal dalam rangka mendukung program peningkatan ketahanan pangan. Yang keenam itu adalah DAK infrastruktur air minum dan sanitasi. Diarahkan untuk meningkatkan cakupan dan keandalan pelayanan air minum dan meningkatkan cakupan dan keandalan pelayanan penyihatan lingkungan air untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Yang ketujuh itu DAK pertanian. Diarahkan untuk meningkatkan sarana dan prasarana pertanian di tingkat usia tani dan rangka meningkatkan produksi guna mendukung ketahanan pangan nasional. Dan yang terakhir itu adalah DAK kelautan dan perikanan. Diarahkan untuk meningkatkan sarana dan prasarana produksi, pengolahan, peningkatan mutu, pemasaran, dan pengawasan serta penyediaan sarana dan prasarana pemberdayaan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Untuk tahun 2013 terdapat 3 kriteria yang menentukan daerah penerima serta jumlah DAK yang akan diterima oleh daerah tersebut, yaitu yang pertama itu ada kriteria umum. Kriteria umum dihitung untuk melihat kemampuan APBD untuk membiayai kebutuhan dalam rangka pembangunan daerah yang dicerminkan dari penerimaan umum APBD dikurangi belanja pegawai.
Daerah yang memiliki kemampuan keuangan di bawah rata-rata nasional akan mendapatkan alokasi dana khusus. Yang kedua itu ada kriteria khusus. Kriteria khusus dibedakan menjadi 3. Yang pertama itu ditetapkan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, yaitu otonomi khusus Negara Aceh, Darussalam, dan Papua. Yang kedua itu karakteristik wilayah, seperti daerah pesisir dan kepulauan, daerah perbatasan dengan negara-negara lain, daerah tertinggal atau terpencil, dan daerah yang masuk kategori ketahanan pangan. Dan yang ketiga itu hasil kesepakatan pemerintah dan DPR menambah karakteristik wilayah, yaitu daerah rawan banjir atau longsor, daerah penampung dan penerima pengungsi, daerah penerima transmigrasi, daerah pasca konflik, daerah rawan pangan atau kekeringan, dan daerah yang memiliki pulau terluar. Dan yang terakhir itu adalah kriteria teknis, ditetapkan oleh Kementerian Negara atau Departemen Teknis yang dicerminkan dengan indikator-indikator yang dapat digunakan untuk menggambarkan kondisi sarana prasarana pada masing-masing bidang atau kegiatan yang akan didanai oleh DAK. Antara lain, yang pertama itu ada bidang pendidikan. Indikatornya adalah jumlah ruang kelas setara SD yang mengalami kerusakan berat dan indeks kemahalan konstruksi atau IKK. Yang kedua itu bidang kesehatan. Indikatornya adalah indeks kemiskinan masyarakat, jumlah puskesmas pembantu, polindes, pusling, rumah dinas dokter dan paramedis, dan indeks kemahalan konstruksi. Yang ketiga itu bidang infrastruktur. Indikatornya mencakupi infrastruktur jalan, infrastruktur irigasi, dan infrastruktur air bersih pedesaan. Yang keempat itu ada bidang kelautan dan perikanan. Indikatornya adalah luas baku usaha budidaya, produksi perikanan budidaya, jumlah balai benih ikan, produksi perikanan tangkap, jumlah pangkalan pendaratan ikan, indeks kemahalan konstruksi. Yang kelima itu adalah bidang pertanian. Indikatornya adalah jumlah balai perbenihan, populasi ternak, luas lahan pertanian, jumlah kantor penyuluhan pertanian, jumlah penyuluh, indeks kemahalan konstruksi. Dan yang terakhir adalah bidang prasarana pemerintah daerah. Mempertimbangkan kebutuhan minimum prasarana gedung kantor untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai dampak pemekaran daerah. Ya, selanjutnya kita masuk mekanisme penyaluran dana alokasi khusus. Untuk penyaluran dana alokasi khusus dibagi menjadi 3 tahap. Tahap pertama itu paling cepat adalah bulan Februari, setelah Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerima dokumen seperti peraturan daerah mengenai APBD tahun anggaran berjalan, laporan realisasi penyerapan DAK tahap 3 tahun anggaran sebelumnya, laporan penyerapan penggunaan DAK tahun anggaran sebelumnya, dan surat pernyataan penyediaan dana pendamping dari kepala daerah penerima DAK. Dari tahap 1 ini sudah dapat dicairkan dana sebesar 30% dari pagu anggaran DAK. Pada tahap kedua, paling lama 15 hari kerja, setelah Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerima laporan realisasi penyerapan DAK tahap 1 tahun anggaran berjalan dari kepala daerah penerima DAK. Dari tahap 2 ini didapatkan tambahan pencairan dana DAK itu sebesar 45% dari pagu anggaran alokasi DAK. Pada tahap ketiga, paling lama 15 hari kerja, setelah Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerima laporan realisasi penyerapan DAK tahap 2 tahun anggaran berjalan kepada kepala daerah penerima DAK. Dari tahap 3 ini baru didapat tambahan pencairan dana sebesar 25% dari pagu alokasi DAK. Selanjutnya kita masuk mengenai isu-isu tentang dana alokasi khusus. Yang pertama adalah kegiatan DAK lebih diutamakan untuk kegiatan fisik. Telah dibahas sebelumnya bahwa DAK ini dipergunakan untuk kegiatan yang bersifat fisik. Namun, dalam prakteknya, hal ini mempersulit pemanfaatan DAK di daerah, karena berbagai program yang bersifat non-fisik yang mana masih sangat dibutuhkan oleh daerah, seperti program penyuluhan keluarga berencana dan keluarga sehat, yang juga merupakan prioritas nasional, menjadi tidak terbantu oleh DAK. Di pihak lain, fasilitas fisik berupa gedung puskesmas di daerah mungkin sudah relatif terpenuhi. Yang kedua itu adalah penganggaran DAK yang dilakukan secara tahunan. Dana yang hanya ditetapkan setiap tahun akan menyebabkan tidak efektifnya pencapaian tujuan DAK. Sebagai contoh, dalam penentuan tahunan, maka program yang ditetapkan daerah bisa terputus jika tahun berikutnya tidak turun DAK bersangkutan ke daerah yang tersebut. Yang ketiga itu, dana DAK tidak sesuai dengan kebutuhan. DAK dianggap tidak sesuai dengan yang dibutuhkan oleh daerah, meskipun mekanisme alokasi DAK kepada daerah sudah menggunakan kombinasi pendekatan yang bersifat top-down serta bottom-up. Yang keempat itu adalah terkendalanya dengan dana pendamping. Untuk beberapa daerah yang kurang mampu, alokasi dana sangatlah dibutuhkan untuk memperbaiki kondisi pelayanan sesuai dengan standar nasional. Namun demikian, daerah-daerah tersebut terkendala dalam melaksanakan DAK karena diharuskan untuk menyediakan dana pendamping atau matching grant. Isu selanjutnya adalah pergantian sistem dari tahun ke tahun. Karena pergantian ini menyebabkan harus selalu menyesuaikan dengan sistem yang baru setiap pergantian tersebut.